Selamat datang di Historical TV, channel yang membahas tentang sejarah Indonesia dan dunia. Para pendiri bangsa Indonesia. Indonesia adalah negeri dengan sejarah panjang dan lika-liku perjuangan untuk merdeka. Di balik setiap lembar sejarah itu, ada tokoh-tokoh besar yang berjuang tanpa kenal lelah, yang mencurahkan hidup mereka demi tanah air ini. Perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan bukanlah jalan yang mudah, namun justru karena itulah kisah ini menjadi begitu menginspirasi. Kita mulai dengan Soekarno, seorang pemuda yang memiliki mimpi besar. Sejak muda, Soekarno adalah sosok yang vokal dan penuh semangat. Dilahirkan di Surabaya, ia dibesarkan dengan cita-cita dan keyakinan bahwa bangsanya berhak merdeka. Bersama rekan-rekannya, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, dan mulai berpidato di berbagai tempat, mengajak rakyat Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan dan melawan penjajahan. Namun perjuangannya tidak mudah. Berkali-kali Soekarno dipenjara dan diasingkan, tapi semangatnya tak pernah padam. Pada akhirnya di sebuah rumah kecil di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, bersama Muhammad Hatta, ia membacakan teks proklamasi, sebuah deklarasi yang menjadi tonggak kemerdekaan bangsa. Muhammad Hatta atau Bung Hatta adalah sosok yang selalu berada di sisi Soekarno. Jika Soekarno adalah api yang membara, Hatta adalah air yang tenang namun penuh kekuatan. Dibesarkan di lingkungan yang mementingkan pendidikan, Hatta berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi. Di sana, ia menemukan semangat nasionalismenya. Hatta menyadari bahwa jalan menuju kemerdekaan Indonesia tak hanya perlu semangat, tetapi juga kecerdasan dan strategi. Sekembalinya ke tanah air, Hatta aktif dalam perjuangan politik, dan bersama Soekarno, ia menyusun teks proklamasi yang menjadi pembuka babak baru bagi bangsa Indonesia. Sementara itu, ada pula Sultan Syahrir, pemikir muda yang cerdas dan berani. Syahrir memilih jalan pergerakan bawah tanah, mengatur strategi untuk melawan penjajahan Jepang. Ia adalah sosok yang menjunjung tinggi demokrasi dan kemerdekaan sejati. Setelah Indonesia merdeka, Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama. Pandangan dan ide-idenya yang progresif membawa Indonesia ke dunia internasional dan memperkuat posisi bangsa di mata dunia. Di dunia pendidikan, muncul nama Ki Hajar Dewantara. Ia lahir dengan nama Suwardi Suryaningrat, tetapi dunia mengenalnya sebagai pendiri Taman Siswa, sekolah yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia yang selama ini tertinggal dari pendidikan. Di tengah penjajahan, Ki Hajar Dewantara menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pelajar, mengajak mereka memahami hakikat kemerdekaan. Filosofinya, ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, atau dalam bahasa Indonesia, di depan menjadi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang mendukung, masih menjadi pedoman hingga kini dalam dunia pendidikan kita. Ahmad Dahlan, seorang ulama dari Yogyakarta, turut berperan besar dalam mendidik bangsa ini. Melalui organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, Dahlan memperkenalkan pandangan Islam yang modern dan terbuka. Muhammadiyah bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi juga pusat pendidikan yang mencerdaskan banyak generasi muda. Dahlan berusaha memperbaiki kehidupan masyarakat dengan mengedepankan pendidikan dan pemahaman agama yang damai. Kisah Tan Malaka juga sangat menarik. Dia adalah seorang pemikir yang berani, selalu hidup dalam bayang-bayang pelarian dari kejaran penjajah. Tan Malaka tidak takut menyuarakan pikirannya. Lewat buku Madilog, ia memperkenalkan cara berpikir kritis dan logis kepada rakyat Indonesia. Meski ide-idenya kerap kontroversial dan menimbulkan pro-kontra, Tan Malaka tetap teguh memperjuangkan kebebasan bangsa. Hingga akhir hidupnya, ia tidak pernah berhenti berjuang
dan namanya menjadi salah satu tokoh revolusi yang dihormati. Terakhir ada Haji Agus Salim, seorang diplomat ulung yang membawa Indonesia ke panggung dunia. Dikenal dengan kecerdasannya, Agus Salim adalah sosok yang santun namun sangat tegas dalam menyuarakan hak-hak bangsa Indonesia. Ia mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional, berjuang agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia. Agus Salim adalah juru bicara yang penuh wibawa, dengan gaya diplomasi yang menghargai lawan bicara, namun tetap memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Setiap tokoh memiliki cerita yang beragam, perjuangan yang unik, dan sumbangsih yang sangat berarti bagi bangsa ini. Mereka berbeda latar belakang, tetapi disatukan oleh cinta yang sama pada tanah air. Mereka adalah simbol keberanian, keuletan, dan keteguhan hati yang mampu menghadapi segala rintangan demi kemerdekaan.